Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Ridwan Effendi selaku dosen pengampu mata kuliah Teologi Islam, dan yang saya hormati pula teman-teman saya dari kelas PAIB. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 8 akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai aliran Syiah. Namun sebelum kita membahas materi tersebut, mari kita dengarkan bersama-sama Tadarus Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 49 sampai dengan 56. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وعزونا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Shadaqallahul Azim. Oke, selanjutnya kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Risma Karomah dan ketiga teman saya yaitu Nita Aziza, Rizky Ramadan Fajrin, dan Sasa Kumairah akan menjelaskan mengenai pengertian Syiah, sejarah-sejarah Syiah, tokoh-tokoh Syiah, dan aliran-aliran dalam Syiah. Pengertian Syiah yang pertama secara etimologi, pengikut, pendukung, pembela yang kesemuanya mengarah kepada makna dukungan kepada ide atau individu dan kelompok tertentu. Syiah dalam arti kata lain dapat disandingkan juga dengan kata tasyayyu yang berarti patuh atau menaati secara agama dan mengangkat kepada orang yang ditaati dengan penuh keikhlasan tanpa keraguan. Kedua, terminologi. Mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah yang paling utama di antara para sahabat dan yang berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan atas kaum muslim. Demikian pula anak cucunya. Selanjutnya, sejarah munculnya Syiah. Menurut Abu Zahra, Syiah mulai muncul pada masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan, kemudian tumbuh dan berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Adapun menurut Watt, Syiah baru benar-benar muncul ketika berlangsung peperangan antara Ali dan Muawiyah yang dikenal dengan Perang Siffin. Dalam peperangan ini,
Sebagai respon atas penerimaan Ali terhadap arbitrase yang ditawarkan Muawiyah, pasukan Ali diceritakan terpecah menjadi dua, satu sekelompok mendukung sikap Ali atau Syiah dan kelompok yang menolak sikap Ali atau Khawarij. Bukti utama tentang sahnya Ali sebagai penerus Nabi adalah peristiwa Ghadir Qum. Diceritakan bahwa ketika kembali dari haji terakhir, dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah di suatu padang pasir yang bernama Ghadir Qum, Nabi memilih Ali sebagai penggantinya di hadapan massa yang menyertai beliau. Tokoh-tokoh aliran Syiah. Dalam pertimbangan Syiah, selain terdapat tokoh-tokoh populer seperti Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, terdapat pula dua tokoh Ahlul Bait yang mempunyai pengaruh dan andil yang besar dalam pengembangan paham Syiah, yaitu Zaid bin Ali bin Husain, Zainal Abidin, dan Ja'far al-Shadiq. Selain dua tokoh di atas, terdapat pula beberapa tokoh Syiah, diantaranya 1. Nasar bin Muhazim, 2. Ahmad bin Muhammad bin Isa al-Asy'ari, 3. Ahmad bin Abi Abdillah al-Barki, 4. Ibrahim bin Hilal al-Saqafi, 5. Muhammad bin Hasan bin Furuq al-Safar, 6. Muhammad bin Mas'ud al-Ashshi al-Samarqandi, 7. Ali bin Babaweh al-Qawmi, 8. Syekhul Masyikh, 9. Muhammad al-Kulaini, 10. Muhammad bin Hammam al-Iskafi, 11. Muhammad bin Umar al-Kashi, 12. Ibnu Kaulaweh al-Qami, 13. Ibnu Aqil al-Umami, 14. Ayatullah Ruhollah Khomeini, 15. Al-Alama Syahid Muhammad Husain al-Sabatabai, 16. Syahid Hasan Fadlullah, 17. Murtada Mutahari, 18. Ali Syariati, 19. Jalaluddin Rahmat, 20. Hasan Abu Ammar. Aliran-aliran ajaran Syiah. Yang pertama, At-Tauhid. Kaum Syiah mengimami bahwa Allah itu ada, Maha Esa, tunggal, tempat tergantung segala makhluk, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak seorang pun serupa dengannya. Keyakinan seperti ini tidak berbeda dengan akidah kaum muslimin pada umumnya. 2. Al-Adl. Kaum Syiah mempunyai keyakinan bahwa Allah Maha Adil. Allah tidak menyukai perbuatan zalim dan perbuatan buruk seperti dusta dan memberikan beban yang tak dapat dipikul oleh manusia. Allah juga bersih dari aib, cacat, dan celah. Yang ketiga ada Al-Nubuwah, yaitu kepercayaan Syiah terhadap keberadaban nabi-nabi juga tidak berbeda dengan kaum muslimin lain. Menurut mereka, Allah mengutus sejumlah nabi dan rasul ke muka bumi untuk membimbing umat manusia. Rasul-rasul itu memberikan kabar gembira bagi orang yang memberikan tauhid Allah dan melakukan amal soleh dan kabar siksaan atau ancaman bagi orang yang mengingkari Allah. Yang keempat ada Al-Imamah, yaitu bagi mereka imamah berarti kepemimpinan dalam urusan agama dan dunia sekaligus. Ia pengganti Rasul dalam memelihara syariat, hudud, dan mewujudkan kebaikan dan ketentraman umat melaksanakan. Yang kelima ada Al-Ma'ad. Sejarah harfiah, Al-Ma'ad berarti tempat kembali. Yang dimaksud di sini adalah hari akhir. Kaum Syiah percaya sepenuhnya akan adanya hari akhirat, bahwa hari akhirat itu pasti akan terjadi. Perkembangan Syiah. Semua sekte dalam Syiah sepakat bahwa imam yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan bin Ali, lalu Husain bin Ali. Namun setelah itu muncul perselisihan mengenai siapa pengganti Imam Husain bin Ali. Dalam hal ini muncul dua pendapat. Pendapat kelompok pertama yaitu imamah beralih kepada Ali bin Husain, putra Husain bin Ali, sedangkan kelompok yang lain meyakini bahwa imamah beralih kepada Muhammad bin Hanafiyah, putra Ali bin Abi Thalib, dari istri bukan Fatimah. Akibat perbedaan antara dua kelompok ini, maka muncul beberapa sekte dalam Syiah. Para penulis klasik berselisih tajam mengenai pembagian sekte dalam Syiah ini. Akan tetapi, para ahli umumnya membagikan sekte Syiah dalam 4 golongan besar, yaitu Kaisaniyah, Zaidiyah, Imamiyah, dan kaum Gulat. Sekte-sekte Syiah. Yang pertama ada Kaisaniyah. Kaisaniyah ialah nama sekte Syiah yang meyakini bahwa kepemimpinan setelah Ali bin Abi Thalib beralih kepada anaknya yakni Muhammad bin Hanafiyah.
Pokok-pokok ajaran Syiah Al-Kaisaniyah antara lain, mereka tidak percaya adanya roh Tuhan menetes ke dalam tubuh Ali bin Abi Thalib seperti kepercayaan orang-orang Saba'iyah. Yang kedua, mereka mempercayai kembalinya imam atau raj'ah setelah meninggalnya. Bahkan kebanyakan pengikut Al-Kaisaniyah percaya bahwa Muhammad ibni Hanafiyah itu tidak meninggal, tetapi masih hidup bertempat di Gunung Rodwa. Yang ketiga, mereka menganggap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengubah kehendaknya menurut perubahan ilmunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah sesuatu, kemudian memerintah pula kebalikannya. Yang keempat, mereka mempercayai adanya reinkarnasi atau nasuh al-arwah. Yang kelima, mereka mempercayai adanya roh. Kemudian, sekte Zaidiyah. Sekte Zaidiyah adalah sekte dalam Syiah yang mempercayai kepemimpinan Zaid bin Ali bin Husain Zainal Abidin setelah kepemimpinan Husain bin Ali. Sekte Zaidiyah ini disebut juga 5 imam. Imam mereka yaitu Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ali bin Husain, Zaid bin Ali. Kemudian pokok-pokok ajaran Syiah Zaidiyah yaitu meyakini seseorang dari keturunan Fatimah atau putri Nabi yang melancarkan pemberontakan dalam membela kebenaran dapat diakui sebagai imam jika ia memiliki pengetahuan keagamaan, berakhlak mulia, berani dan murah hati. Kemudian, ajaran Syiah Zaidiyah mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman pada awal masa pemerintahannya, meskipun Ali bin Abi Thalib dinilainya sebagai sahabat yang paling mulia. Dan dari segi usul atau prinsip-prinsip umum Islam, ajaran Syiah Zaidiyah mengikuti jalan yang dekat dengan paham Mu'tazilah atau paham rasionalis. Adapun dari segi furu' atau masalah hukum dan lembaga-lembaganya, mereka menerapkan fikih Hanafi, yaitu salah satu mazhab fikih dari golongan Sunni. Kemudian ada sekte Imamiyah. Imamiyah adalah golongan yang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW telah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai imam, pengganti dengan penunjukan yang jelas dan tegas. Oleh karena itu, mereka tidak mengakui keabsahan kepemimpinan Abu Bakar, Umar maupun Utsman. Pokok-pokok ajaran Syiah Zaidiyah yaitu ilmu al-faid al-ilahi yang Allah melimpahkannya pada imam. Maka dengan itu, imam-imam mempunyai kedudukan di atas manusia pada umumnya dan berilmu tinggi melebihi manusia lainnya. Yang kedua, sesungguhnya imam itu tidak harus tampak dan dikenal masyarakat, namun demikian tetap harus ditaati. Dialah Al-Mahdi yang memberi petunjuk kepada manusia, sekalipun dia tidak tampak beberapa waktu. Dia tentu muncul, dan hari kiamat tidak akan datang sampai Al-Mahdi itu muncul, memenuhi bumi ini dengan keadilan, sebagaimana kejahatan dan kezaliman telah merajalela. Kemudian yang ketiga, sesungguhnya imam itu tidak bertanggung jawab di hadapan siapapun. Seorang pun tidak boleh menyalahkannya apapun yang diperbuatnya. Masyarakat harus membenarkan bahwa apa yang diperbuatnya adalah baik. Tidak ada kejelekan sedikit pun, sebab imam mempunyai ilmu yang tidak dapat dicapai orang lain. Karena itulah mereka menetapkan bahwa imam itu maksum. Oke, selanjutnya yang keempat adalah Al-Ghaliyah. Syiah Gulat adalah kelompok pendukung Ali yang memiliki sikap berlebih-lebihan atau ekstrim. Lebih jauh, Abu Zahra menjelaskan bahwa Syiah ekstrim dalam kurung Gulat adalah kelompok yang menempatkan Ali pada derajat ketuhanan dan ada yang mengangkat pada derajat kenabian, bahkan lebih tinggi daripada Nabi Muhammad SAW. Adapun doktrin Gulat menurut Syahrastani ada 6 yang membuat mereka ekstrim, yaitu 1. Tanasyuk, yang merupakan keluar roh dari satu jasad dan mengambil tempat pada jasad yang lain. Paham ini diambil dari falsafah Hindu. Syiah Gulat menerapkan paham ini dalam konsep imamahnya, sehingga ada yang menyatakan seperti Abdullah bin Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far bahwa roh Allah berpindah kepada Adam, seterusnya kepada imam-imam secara turun-temurun. 2. Ba'da adalah keyakinan bahwa Allah mengubah kehendaknya sejalan dengan perubahan ilmunya, serta dapat memerintahkan suatu perbuatan kemudian memerintahkan yang sebaliknya. 3. Raj'ah ada hubungannya dengan Mahdiyah.
Syiah Gulat mempercayai bahwa Imam Mahdi Al-Muntazar akan datang ke bumi. Faham Raj'ah dan Mahdiyah ini merupakan ajaran seluruh Syiah. Namun, mereka berbeda pendapat tentang siapa yang akan kembali. Sebagian menyatakan bahwa yang akan kembali itu adalah Ali, sedangkan sebagian lainnya menyatakan Ja'far As-Siddiq, Muhammad bin Al-Hanafiyah, bahkan ada yang mengatakan Muhtar Al-Thaqafi. 4. Tasbih artinya menyerupakan, mempersamakan. Syiah Gulat menyerupakan salah seorang imam mereka dengan Tuhan atau menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Tasbih ini diambil dari faham hululiyah dan tanasyuk dengan Khalik. 5. Hulul artinya Tuhan berada pada setiap tempat, berbicara dengan semua bahasa, dan ada pada setiap individu manusia. Hulul bagi Syiah Gulat berarti Tuhan menjelma dalam diri imam sehingga imam harus disembah. 6. Gaibah yang artinya menghilangkan Imam Mahdi. Gaibah merupakan kepercayaan Syiah bahwa Imam Mahdi itu ada di dalam negeri ini dan tidak dapat dilihat oleh mata biasa. Konsep gaibah pertama kali diperkenalkan oleh Muhtar As-Thaqafi pada tahun 66 Hijriah atau 686 Masehi di Kufah ketika mempropagandakan Muhammad bin Hanafiyah sebagai Imam Mahdi. Kesimpulan, ajaran dalam Syiah amatlah banyak dan berbeda-beda, sehingga kita harus mencari dan mengetahui ajaran-ajaran, doktrin-doktrin, dan tokoh-tokoh yang bertampak besar dalam golongan ini. Selain itu, di dalam aliran Syiah ini terdapat banyak bagian-bagian dan perbedaan pendapat dalam bertauhid, yang ditandai dengan munculnya beberapa sekte seperti Kaisaniyah, Zaidiyah, Imamiyah, dan kaum Gol. Hal ini menuntut kita untuk selalu berhati-hati serta mengantisipasi atas adanya doktrin keras yang mungkin berkembang atau bahkan telah begitu pesat dalam penyebarluasan ajarannya ke negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus selalu cermat serta berhati-hati dalam meyakini dan mempelajari suatu aliran, baik itu Syiah maupun aliran pemikiran yang lain. Selain itu, jangan sampai terlalu fanatik, karena fanatisme akan berdampak pada keburukan. Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebih-lebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.